Pacar Hunyong meninggalkannya begitu saja setelah menyadari bahwa pria ini adalah seorang pecandu game atau pecundang yang menyedihkan. Dia berhenti dari pekerjaannya karena marah dan mengurung diri, menghabiskan seluruh waktunya untuk game bernama Panginia, sebuah game yang bahkan lebih menantang daripada Elden Ring. Kesadarannya akhirnya diledakkan oleh Dewa Isekai dan dia pingsan seperti seekor Pokemon. Hal berikutnya yang dia tahu adalah dia terbangun dan dihajar habis-habisan seperti seorang budak. Para penawannya mengancam akan memberinya makan kepada Hydreigon. Namun saat Hunyong melihat sekeliling, dia menyaksikan ratusan budak yang sama seperti dirinya sedang dicambuk untuk bekerja. Cambukan yang menyakitkan itu adalah konfirmasi yang cukup bahwa dia memang berada di dunia game. Hydreigon adalah bukti lebih lanjut untuk itu. Menganalisis wilayah tersebut, jagoan kita memerintahkan jendela status dibuka. Yang mengejutkannya, sebuah layar biru muncul di depan matanya, menampilkan semua stat, bakat, dan sifat tersembunyinya. Hunyong tidak percaya dia benar-benar berada di sini. Anehnya, stat miliknya bahkan melebihi batas tipikal angka 10. Bagian yang paling mengejutkan dari semuanya, dia memiliki akses ke 13 sifat tersembunyi. Sebelum sempat memproses apapun, tanah berguncang di depannya. Para penguasa budak ketakutan melihat sebuah pasukan sungguhan sedang menuju ke arah mereka. Ratu Gurun telah datang setelah melanggar fakta mereka, memimpin mereka sebagai penjahat kelas atas, Sang Putri Ular. Hunyong melihatnya, mengingat namanya dalam pikiran. Kedatangannya memulai misi utama pertama dalam Dien tersebut. Satu-satunya tujuan adalah bertahan hidup, karena kegagalan akan mengakibatkan kematian karakter sekaligus tubuh pemain di dunia nyata. Hunyong nyaris tidak sempat memproses informasi ini ketika ratusan budak secara aktif dibantai dalam hujan anak panah. Satu-satunya alasan dia tetap berdiri adalah karena sifat tersembunyinya, Heart of the Iron-Blooded Monarch, aktif dan memaksimalkan bakat fisiknya. Dengan cara ini, dia akan menghindari kelelahan berlebih dan mempertajam refleksnya. Dengan semua orang di sekitarnya mati seperti lalat, Hunyong bergegas bertindak demi bertahan hidup. Dia meraih sebilah pedang dan menargetkan pria yang menyerbu dan hendak membunuhnya. Berkat sifat tersembunyinya, pria ini tiba-tiba menjadi seorang ahli pedang dan menebas punggung orang tersebut. Dia bahkan memberikan pose keren untuk kita kagumi saat sifat keduanya, Weapon Master, membantunya dalam pertempuran. Jagoan kita baru saja masuk ke dunia ini dan mereka sudah akan mengeroyoknya di level pertama. Seorang pria mencoba menusuknya dengan tombak, tetapi Hunyong mematahkan pergelangan kakinya seperti pemain NBA dan mengiris bokongnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan senjata khusus ini, tetapi kemampuan intuitif alaminya telah ditingkatkan ke level di mana dia bisa menggunakan senjata ini layaknya seorang ahli. Habibi di sini datang berteriak dan menebas jagoan kita, tetapi Hunyong entah bagaimana menghindar dengan mudah. Boom, dia membuka Ultra Instinct dan bisa mendeteksi setiap serangan yang datang ke arahnya. Dia bereaksi dengan refleks yang sangat cepat juga, memperhatikan setiap ayunan pedang musuh. Hunyong melancarkan serangannya, menusuk pria ini. Selanjutnya, dia menyiapkan kapaknya dan langsung menghabisi orang ini. Dengan satu lagi lawan tumbang, Hunyong mendapati dirinya terengah-engah. Mereka yang mencoba menahannya tidak percaya pada mata mereka. Pria ini adalah definisi monster. Meskipun hanya seorang budak rendah di mata mereka, dia berhasil menumbangkan banyak petarung. Ini sebenarnya berkat salah satu sifat tersembunyi bernama Masterful Hands yang memungkinkan jagoan kita meningkatkan adaptabilitasnya dengan senjata apapun. Sebagai contoh, senjata terbarunya, sebuah pedang, naik level dengan sangat cepat karena dirinya. Hal yang sama berlaku untuk tombaknya. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa level kemahiran maksimum untuk senjata dianggap 10. Namun sejak awal, Hunyong sudah berada di angka 6 yang luar biasa, memungkinkannya menggunakan pedang dengan kemahiran yang sebanding dengan seorang satria. Fakta bahwa dia berhasil menebas banyak petarung adalah karena satu sifat tersembunyi ini. Di saat yang sama, Hunyong tahu bahwa hal ini tidak akan bertahan lama. Dia dihadapkan pada pasukan sungguhan yang menatapnya tajam. 500 orang. Jagoan kita akan melakukan misi konyol ini sendirian. Seperti adegan di mana Goku dan Vegeta melawan ribuan metal choler. Sebelum adegan ini, kita berada di ruang singgasana Sang Ratu. Dia terkejut mengetahui ekspedisi mereka yang gagal di dunia iblis. Matanya membelalak dengan kemarahan merah saat dia memarahi Putri Ular. Sang pemimpin mengingatkan sang putri bahwa kegagalan ini akan berdampak pada mereka, kota Gurun Fiselmer, dan mereka harus mencegahnya dengan segala yang mereka miliki. Putri Ular diperintahkan untuk menuju ke Gurun Sekte di mana gadis ini akan melenyapkan setiap dan semua orang yang tertinggal dari perburuan ekspedisi. Tujuannya adalah untuk menghapus setiap bukti yang mungkin ada yang mengungkap ketidakterlibatan Fiselmer. Pada dasarnya, mereka tidak ingin dunia tahu bahwa orang-orang ini mengalami kekalahan besar. Jika Putri Ular menjalankan misinya dengan baik, pemimpin tirani itu berjanji untuk mengangkat kutukannya. Penyebutan kutukan itu memantapkan tekadnya saat sang putri menerima misi barunya. Sebelum pergi, dia hanya diberi satu instruksi, jangan gagal. Dan dengan sikap itu, dia menemukan dirinya berada di area ekspedisi. Itu membawa kita ke sini, di mana Putri Ular baru saja mengetahui dari salah satu anak buahnya bahwa seorang budak tampak masih bertahan. Ini benar-benar mengejutkannya. Bagaimana bisa seorang budak bertahan melawan pasukan sungguhan? Saatnya menuju ke medan perang. Mayat-mayat bertumpuk dan darah terciprat. Hunyong berdiri dengan kepala tegak. Setelah mengalahkan sekelompok pria, dia mencapai level 2. Kapasitas kesehatan dan mana miliknya dipulihkan. Kelelahannya juga ikut hilang sebagai hasil dari kenaikan level. Boom, dia terlihat seperti dinding bata dan benar-benar perlu membagikan rutinitas latihannya. Tiba di lokasi pertempuran sendirian, Putri Ular menatap sang budak. Hunyong menyadari bahwa dia akhirnya ada di sini. Wanita
wanita yang dikenal sebagai Isabella Fonderian. Setelah pemeriksaan lebih lanjut melalui sistem, dia mengetahui tentang kutukannya. Karena dia tidak bisa meninggalkan area tersebut karena Ratu Gurun, sisa kemampuannya disembunyikan karena level Hunyong terlalu rendah. Tapi masalah utamanya, dia berada di level 8 yang luar biasa. Terlepas dari semua stat miliknya, dia tidak bisa mengalahkan wanita ini apapun yang dia lakukan. Level terkuat dalam game Panginia dianggap 10 dan seseorang dianggap sangat kuat di level 7. Di atas level ini, perbedaan kekuatan yang sebenarnya menjadi jelas. Pada dasarnya, ini seperti membandingkan Gojo dengan penyihir Jujutsu Kaisen lainnya. Orang-orang ini dibangun secara berbeda. Level 8 adalah tempat di mana seseorang bisa dianggap terkuat di wilayah tersebut. Dengan kata lain, orang-orang ini seperti bos yang bertarung sendirian. Sekarang, jagoan kita tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan langsung, tapi kemudian dia melihat satu celah sederhana, kutukan sang putri. Isabella turun dari monsternya. Sangat serius. Dia menatapnya dengan penuh permusuhan dan menyatakan bahwa dia akan mati di sini dan sekarang. Sementara sang putri dengan kurva tubuh indah itu mengancam nyawa jagoan kita, dia bertanya-tanya tentang alasan dia mulai memainkan game ini. Panginia benar-benar memiliki peringkat kesulitan yang sangat tinggi. Anggap saja seperti Elden Ring. Hunyong kebetulan adalah seorang mania tetapi untuk video game dan bukan dalam artian dia mengejar wanita. Dia hanya ingin menaklukkan level baru di game apapun. Isabella melompat ke depan untuk menebasnya dengan kecepatan penuh. Sebagai balasan, jagoan kita menyeringai dengan tenang bertanya apakah dia tertarik untuk menghilangkan kutukan ratu. Pedang Isabella berhenti tepat sebelum menebas tenggorokan jagoan kita. Jadi, itu adalah momen yang sangat nyaris. Dia merasa kecewa dan secara visual terguncang oleh pertanyaannya. Isabella menatapnya tajam, mempertanyakan siapa sebenarnya pria ini. Hunyong memberikan alasan yang memadai untuk situasi tersebut dan berbagi bahwa dia sebenarnya adalah seorang star bearer yang menuntun orang biasa menuju bintang-bintang. Dia bahkan menawarkan untuk mengangkat kutukan ratu, yang memungkinkan Isabella untuk keluar dari wilayah itu lagi. Tawaran ini mengejutkan si gadis, memukulnya lebih keras daripada mantan kekasihnya. Masalahnya, star bearer hanyalah kelas NPC yang dibutuhkan pemain manapun untuk mencapai level tertinggi. Kelas ini disediakan untuk NPC biasa. Jadi, sebenarnya, dia bukan benar-benar seorang star bearer. Tetapi untuk menghilangkan kutukan itu, Isabella membutuhkan restu dari salah satu NPC ini. Satu-satunya penghalang yang mengatur hidupnya adalah kutukan bodoh yang telah menjadikannya budak. Jadi, dia tidak punya alasan untuk menolak tawarannya. Sang putri yang gemetar berada dalam dilema. Ternyata Hunyong sebenarnya yang menciptakan karakter itu sendiri. Dia hanyalah salah satu karakter malangnya yang tidak pernah dia pilih untuk dilanjutkan. Kutukan dari perspektif pemain hanyalah sebuah pembatasan peta yang menahan pemain di area tertentu selama permainan. Namun, setiap karakter pemain dimaksudkan untuk menjelajahi dunia dan mengejar akhir cerita mereka. Sayangnya, hal itu tidak berlaku bagi Isabella, yang seperti burung yang kebebasannya dicuri sepenuhnya karena kutukan tersebut. Memecah keheningannya, dia menanyakan namanya. Memilih nama baru, Bung ini menyebut Randolph, dan itu juga menetapkan nama pengguna aslinya di sistem. Setelah ketegangan singkat, sang putri berbalik, membatalkan niat aslinya untuk membunuhnya segera. Di saat yang sama, dia meninggalkan pengingat yang mengerikan bahwa jika dia ketahuan berbohong, dia secara pribadi akan mencabik-cabik setiap anggota tubuhnya. Wanita cantik itu memerintahkan anak buahnya untuk mengawal jagoan kita secara pribadi, memperlakukannya sebagai tamu kehormatan dengan layanan premium. Dan begitulah misi bertahan hidup pertama akhirnya berakhir. Jagoan kita menghela napas lega. Dia mendapatkan nilai sempurna dan akhirnya mendapatkan banyak penghargaan, tetapi itu sangat melelahkan sehingga tubuhnya pingsan setelah pertempuran. Hunyong bahkan tidak percaya dia selamat dari misi itu dan meraup total 220 poin. Di adegan berikutnya, Bung ini dibawa ke sebuah kastel. Tiba-tiba, dia menikmati pengalaman mandi mewah. Hunyong menyoroti bagaimana jiwa Hydreigon dikenal karena bisa didapatkan di awal permainan. Lalu ada pedang Michaela. Hunyong berhasil mendapatkan kedua item tersebut secara bersamaan. Tapi yang benar-benar tidak dia duga untuk didapatkan adalah potongan sisik emas yang rusak, sebuah alat penghubung antara kenyataan dan game. Pikirannya terganggu dengan sekelompok pelayan cantik yang muncul dan bahkan menawarkan untuk memandikannya secara gratis. Hunyong tidak akan menolak tawaran gratis yang konyol ini dan meminta mereka mencuci kakinya. Aku bahkan tidak bercanda. Kita di sini melihat adegan kaki. Wanita-wanita ini adalah pelayan pribadi Isabella. Hunyong tahu mereka ada di sini untuk menguji niatnya. Seorang star bearer sejati tidak bereaksi terhadap hasrat seksual apapun. Jadi pria ini benar-benar berjuang demi nyawanya untuk mencegah reaksi bawah tanah. Namun sayangnya, prajurit kita yang gugur ini akhirnya menatap dada yang montop. Bung, dia panik sekali sampai dia memohon agar jendela status muncul, menghalangi pandangannya dari aset wanita tersebut. Anehnya, Hunyong menyadari sebuah wahyu baru. Semacam garis batas antara Panginia dan dunia nyata secara bertahap mulai terbentuk. Melihat riwayat keberhasilan penyelesaian misinya, dia sebenarnya memperoleh fitur logo. Nah, itu sangat menarik. Tetapi game itu memperingatkannya bahwa karakternya akan rentan selama logo. Omong-omong, Bung ini benar-benar terpana melihat Gracia dan I Love Mint Chocolate masuk dalam papan peringkat. Keduanya adalah sahabatnya selama bermain game. Ternyata mereka juga ikut terseret ke dalam game ini seperti dirinya. Hunyong juga menyukai fitur logo, akhirnya memiliki kartu bebas untuk melarikan diri dari game gila ini. Segera, dia mendesak para pelayan untuk keluar dari ruangan, menolak perawatan mereka dengan tegas. Hunyong menekankan bahwa dia perlu berkomunikasi dengan bintang-bintang atau dia akan kehilangan kekuatannya. Salah satu pelayan kamar tersipu mendengar berita itu. Para pelayan keluar dari ruangan, membiarkannya melakukan urusannya. Hunyong tidak percaya alasan konyolnya benar-benar menyelamatkan nyawanya. Dia keluar dari bak mandi
pribadi dan menggunakan fitur logout, sama sekali tidak peduli pada game itu lagi. Game tersebut menyimpan karakternya di lingkungan yang aman, mengingatkannya bahwa jika karakternya mati, begitu juga dirinya di dunia nyata. Dengan proses logout selesai, jagoan kita kembali ke dunianya. Kecuali bahwa dunia itu benar-benar telah berubah menjadi neraka yang nyata. Kehancuran di mana-mana. Monster menyerang dan kota-kota terbakar. Hunyong mengetahui berita itu dan melihat belalang sembah seukuran bus yang sedang mengamuk. Ketakutan, dia terjatuh, menyadari kenyataan bahwa monster dari game entah bagaimana telah menyerbu dunia nyata. Terlebih lagi, ada fragmen emas yang tergeletak di sampingnya, yang terhubung dengan koneksi antara kedua dunia. Mari kembali beberapa menit. Keluar dari game menyebabkan banjir ingatan, merangkum semua peristiwa yang terjadi di game yang berputar-putar di kepalanya. Hunyong kembali ke dunia nyata, memindai sekelilingnya dan bertanya-tanya apakah itu semua hanya mimpi buruk yang gila. Dia tersenyum, menertawakan dirinya sendiri karena bertingkah seolah dia baru saja berpindah ke dalam novel web. Kepercayaannya menguap begitu dia melihat fragmen emas kecil yang ada di mejanya. Panik, dia mengambilnya, mempertanyakan realitas sekali lagi. Jika benda ini sampai ke kamarnya, maka itu berarti semua yang baru saja dia lalui adalah nyata. Omong-omong, game yang sebenarnya bahkan sudah tidak ada lagi di situs web tersebut. Teori Hunyong tepat sasaran. Batas antara dunia nyata dan dunia game telah terputus. Panik, dia bergegas mencari solusi. Kemudian otaknya tersadar. Jika monster-monster itu telah menyeberang ke dunia ini, maka itu berarti beberapa hal lainnya juga bisa diakses. Ingat pedang Michaela? Ya, item tahap awal itu sekarang menjadi bagian dari dunia nyata saat Hunyong memanifestasikan pedang itu dan tas jiwa Hydreigon. Sayangnya, Bung ini tidak tahu cara menggunakan benda ini di dunia nyata karena game tersebut hanya menggunakan fitur klik ganda untuk menggunakan kemampuannya. Mengingat detail dari sistem, Hunyong mencapai wahyu lainnya. Meskipun dia tidak mampu bertarung melawan monster-monster ini di dunia nyata, ceritanya berbeda jika menyangkut karakter gamenya. Saat dia mengaktifkan fragmen tersebut, Bung ini sepenuhnya tersinkronisasi dengan kemampuan random karakter gamenya. Proses sinkronisasi ini akan bertahan selama sehari penuh. Jadi, mari kita kembali ke jalanan lagi di mana seorang ibu yang tak berdaya berlari demi nyawanya sambil membawa putrinya yang lemah. Mereka sudah kehilangan jejak sang suami. Untuk memperburuk keadaan, Tuhan memutuskan untuk menghancurkan mereka dengan puing-puing yang jatuh. Kamu mungkin berpikir seorang pahlawan akan menyelamatkan mereka, tapi tidak. Yunji, gadis kecil itu, selama sementara ibunya secara mengenaskan tertindas dengan gaya Tokyo Ghoul. Pada saat itu, seorang wanita muda berlari keluar untuk menyelamatkan mereka. Dia ingin membantu ibunya yang hancur total. Satu-satunya keinginannya adalah agar putrinya dilindungi. Wanita muda ini menahan Yunji memproses kehilangan tersebut. Tapi saat dia sibuk dengan kekacauan ini, dia tidak menyadari monster merayap di belakangnya. Makhluk ini akan menelannya bulat-bulat. Tapi tepat saat itu, pahlawan kita tiba, mencabik-cabik makhluk itu dengan tebasan pedangnya. Pria yang telah tiba bukanlah Hunyong yang menyedihkan, melainkan karakter gennya yang sebenarnya menyerbu makhluk itu dan mencincangnya menjadi berkeping-keping. Wanita muda itu terkejut bagaimana mereka berhasil selamat, sementara di saat yang sama bertanya-tanya siapa sebenarnya pria perkasa ini. Belalang sembah lainnya muncul menyerang jagoan kita. Wanita itu berteriak padanya untuk melihat ke belakang, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seekor naga besar menghancurkan belalang itu di antara giginya. Ingat naga hidro? Ya, bos yang sangat kuat itu sekarang menjadi bagian dari persenjataan jagoan kita. Selamat datang di salah satu adegan paling keren di seluruh cerita. Hunyong melompat ke atas kepalanya sementara wanita itu memproses reaksinya. Dia bahkan tidak bisa membedakan mana yang nyata lagi. Sementara itu, gadis kecil Yunji membebaskan dirinya dan bergegas membantu ibunya. Hunyong kemudian lanjut membantai monster apapun di jalannya. Naga berkepala 9 yang sama benar-benar menghancurkan medan perang. Mari kita bicara tentang kedatangan monster di dunia nyata yang menyerbu banyak negara selain Korea. Peradaban manusia menghadapi ancaman kepunahan yang sudah di depan mata. Namun bersama monster-monster itu muncul sekelompok pahlawan. Hunyong dan beberapa pemain lain dari game tersebut menjadi prajurit yang menebas monster-monster itu. Makhluk yang sama yang benar-benar kebal terhadap peluru. Ada juga pemain normal yang bersumpah untuk melindungi umat manusia. Tetapi masalahnya adalah monster yang lebih besar dan lebih kuat akan segera turun, mengubah lintasan dunia nyata. Menonton cuplikan dari kenyamanan rumahnya, seorang pemain bernama Masakre berpikir semua idiot ini membuang-buang fragmen emas mereka. Sekarang setelah gen tersebut bergabung dengan dunia nyata secara bertahap, semua orang akan bersaing satu sama lain untuk bertahan hidup. Ini berarti pemain yang memegang fragmen terbanyak di dunia ini pada akhirnya akan menjadi karakter terkuat. Omong-omong, peringkat yang sama yang tetap membeku selama 2 tahun juga berubah dengan Randolph melesat melampaui persaingannya di posisi pertama. Ini menimbulkan pertanyaan apakah orang ini sebenarnya adalah Phantom. Phantom juga dijuluki Ghost. Sebenarnya itu adalah karakter Hunyong yang paling dikenal dengan kedua nama tersebut. Orang yang sama menjadi orang pertama yang membentuk ekspedisi NPC yang disebut Ekspedisi Alam Iblis, dan dia satu-satunya orang yang mencapai tahap akhir permainan. Meskipun pertempuran terakhir itu menghasilkan kekalahan telak bagi sang Phantom, tanpa ragu, dia dianggap sebagai pemain terbaik yang tak terbantahkan dari game Pangia. Boom ini memiliki 1%
100% aura dari Vakar. Masakre memiliki teori, percaya bahwa pemain yang mengendalikan karakter Phantom pasti telah dipanggil ke dalam game saat ekspedisinya menjadi bumerang. Meskipun peralatan dan penampilan seseorang diatur ulang sepenuhnya, mereka tetap diberikan sifat-sifat dari karakter sebelumnya. Dan itulah penjelasan logis mengapa Randolph memiliki setiap kemampuan luar biasa dari karakter game aslinya. Berbicara tentang jagoan kita, dia bangun kembali di bak mandi. Dia kembali ke dalam game, merenungkan keadaan baru dunia nyata yang penuh monster. Setidaknya situasinya sudah menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Bahkan Hunyong menegaskan bahwa dia hampir menyelesaikan game dengan karakter sebelumnya dan hanya kalah di bagian akhir. Satu hal yang memperlambat kemajuannya adalah tentara bayaran yang dia sewa di sepanjang jalan bersama beberapa NPC yang mengkhianati kelompoknya. Terlepas dari perencanaan terbaik yang bisa dia pikirkan, orang-orang ini merusak segalanya dengan nasib buruk pengkhianatan yang tak terelakkan. Tetapi bagian yang menarik adalah orang-orang yang sama itu bisa dipanggil seperti dirinya di dalam game. Masalahnya adalah, ada orang-orang di luar sana, pemain yang cemburu, yang ingin melihat Phantom gagal. Itulah sebabnya mereka mengkhianatinya. Jagoan kita sepenuhnya mengerti bahwa para pembencinya akan mengincar kepalanya bahkan sekarang. Sekarang setelah kedua dunia melebur satu sama lain, dia tidak bisa bersembunyi hanya dengan keluar dari game. Satu-satunya cara mutlak untuk memastikan kelangsungan hidup bukan hanya di satu tapi di dua dunia, adalah agar dia menjadi sangat kuat lagi. Dan itu membawa kita ke ruang singgasana sang putri yang bertanya-tanya apakah dia sudah selesai berbicara dengan bintang-bintangnya. Hunyong meyakinkannya bahwa dia sudah selesai dan dia di sini untuk memenuhi janjinya. Namun, dia punya syarat sendiri. Sementara Isabella memberi syarat kepada pelayannya untuk keluar ruangan, Starbearer menyuarakan syaratnya, mendesak Isabella untuk membawanya ke tempat suci, sebuah permintaan yang mengejutkannya. Dia bahkan menyebutnya gila karena meminta hal semacam itu. Jagoan kita tahu bahwa misi berikutnya melibatkan perolehan kelas, dan dia mengincar kelas tertentu. Dia memanipulasi Isabella seperti pion, menerapkan strategi gaslighting ahli, dengan menceritakan bahwa ada bintang di tempat suci tersebut. Malam tiba saat seorang wanita berjalan di antara mayat-mayat yang bersimbah darah. Sang putrilah yang telah membantai semua orang di jalannya. Mengikuti di belakang adalah jagoan kita yang terpana oleh keterampilannya yang luar biasa untuk menghabisi seluruh tim penjaga. Dia adalah sekutu yang sempurna untuk misi ini. Mari kita putar balik beberapa jam. Pria ini baru saja menyuruhnya untuk membawanya ke tempat suci. Isabella mendapati dirinya terkejut mengetahui tentang bintang rahasia di tempat suci ini. Hunyong memastikan detailnya tetap ambigu dan sebenarnya mengungkapkan bahwa dia menemukan bintang keempat secara tidak sengaja. Dia satu-satunya pemain yang tahu tentang lokasi tepatnya juga. Menggunakan potongan informasi ini, dia memberitahu Isabella bahwa itu satu-satunya cara kutukannya akan diangkat. Sang putri berkeberatan bahwa tempat suci adalah tempat sakral di mana tidak semua orang bisa pergi. Tapi kemudian dia mengingatkannya bahwa dia memiliki akses ke sana. Untuk menanamkan rasa takut akan kelangkaan, dia memanipulasinya dengan ahli dengan mengatakan itu adalah satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri dari gurun. Itu membawa kita kembali ke masa sekarang. Jika Hunyong gagal membujuknya saat itu juga, maka dialah yang akan tergeletak seperti mayat di tanah. Mereka tiba di lokasi yang disebut Tanah Suci, yang mengarah ke semacam labirin bawah tanah. Keduanya turun lebih rendah sementara sistem menjelaskan bahwa hadiah akan diberikan kepada mereka berdasarkan tingkat eksplorasi yang dicapai. Level Hunyong tidak memenuhi persyaratan dasar. Biasanya, dia akan kewalahan oleh racun iblis, tetapi berkat salah satu dari 13 sifatnya, dia mampu menahan kekuatannya. Hanya karena sifat tersembunyinya, dia berhasil masuk sejak awal. Dia hanyalah pemula level 2 yang tidak seharusnya menginjakkan kaki di tanah ini. Tapi seluruh strategi Hunyong bertumpu pada mengirim sang putri ke depan, menyelesaikan seluruh misi sementara dia hanya memanen hadiah penyelesaian, bukan misi sampingan yang mengganggunya. Yang paling penting baginya adalah misi utama dengan tujuan akhir mendapatkan kelas yang layak. Misi itu hanya akan berakhir setelah dia mencapainya, dan dia mengincar kelas yang sangat istimewa. Putri ular waspada dengan jalan di depan. Dia menyadari bahwa mereka telah mengambil jalan yang salah dan berbalik untuk kembali, tetapi pria ini menghentikannya. Isabella berpikir bahwa Starbearer sedang mempermainkannya padahal jembatan di depan mereka adalah jebakan yang jelas. Saat mereka mencoba melangkahinya, arus udara akan membuat mereka terpental. Dia sangat kecewa padanya sampai jagoan kita menerapkan teknik sangat kuat yang digunakan pecundang Twitter dan moderator Reddit setiap hari. Teknik tantangan tidak punya nyali. Berkobar dengan amarah, dia mencoba menutupi rasa tidak amannya, menyatakan bahwa itu adalah tugas sepele baginya. Jagoan kita terus memprovokasinya. Isabella terus mengoceh sampai Hunyong menawarkannya cara yang mudah dengan menggendongnya. Sang putri merasa dipermalukan oleh permintaan tiba-tiba ini. Hunyong dengan senang hati menggendongnya jika dia merasa tidak enak badan. Mereka sudah punya sedikit waktu untuk melarikan diri setelah membunuh semua penjaga itu. Sang ratu akan menghukum sang putri setelah mengetahuinya. Itulah sebabnya yang terbaik bagi mereka berdua adalah melarikan diri bersama. Merasa dipermalukan, wanita cantik itu melompat ke punggungnya. Setelah membawanya, Hunyong mulai memacu kakinya. Pria ini sebenarnya pergi ke arah yang salah, menyimpang dari jalan yang seharusnya. Isabella berteriak ketakutan, tetapi maniak yang ingin bunuh diri ini mengambil langkah iman. Sifat tersembunyinya yang lain, bernama mutan, mulai beraksi. Ini memungkinkannya memiliki penglihatan okular kuat yang memindai detail rahasia dari lingkungan apapun. Hunyong berlari di jalur yang tidak terlihat ini, membuat sang putri terpana dengan pengetahuan rahasianya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Starbearer memiliki akses ke informasi ini, bahkan dengan semua pengetahuan di dunia.
Lucunya, jagoan kita menggodanya karena takut pada akrobat. Godaannya yang terus-menerus membuatnya kesal karena pria ini terlalu santai untuk situasi yang mereka hadapi. Dia juga tidak berpura-pura percaya diri. Seolah-olah dia disambut sebagai teman baiknya setelah bertahun-tahun. Isabella langsung mempertanyakan keakraban mereka dan bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Hunyong mengatakan padanya bahwa mereka belum pernah bertemu di lokasi yang sama. Dia bahkan mengaku bahwa dia pernah melihatnya dari satu sisi, tetapi dia tidak pernah melihatnya. Menggunakan gerbang, keduanya melewati dan berteleportasi ke domain yang berbeda. Hunyong mendeteksi penghalang domain dan memutar ingatannya akan ancaman yang datang. Kumpulan batu besar yang tergeletak di dekatnya tiba-tiba mengambil bentuk manusia, mewujud menjadi golem batu, memancarkan energi merah. Monster golem yang kuat ini disebut Guardian. Hanya dari ukuran rune miliknya yang sangat besar, jagoan kita curiga bahwa mereka sedang berhadapan dengan bos yang kuat. Satu pukulan saja dari bos semacam ini akan menghancurkannya seperti serangga. Dia bertanya-tanya apakah kaki Isabella merasa baik-baik saja, menggodanya lagi. Bagaimanapun, dia akan membutuhkan dukungan penuhnya di sini. Penjaga batu level tinggi itu menyerbu untuk menyerang mereka. Dengan pukulan bertenaga, salah satu dari mereka melayangkan tinju ke arah wanita paling tangguh dari semuanya. Putri ular menyeringai, menunjukkan kepercayaan diri, dan dalam satu gerakan menebas golem itu lebih dari belasan kali. Dalam sekejap, lengannya hancur berkeping-keping. Tidak bisa bohong, dia adalah putri paling keren yang pernah kulihat dalam waktu yang lama. Isabella meyakinkan jagoan kita bahwa pertarungan ini akan segera berakhir. Melompat menggunakan puing-puing, dia menyerjang ke arah Guardian. Menargetkan rune miliknya, dia melepaskan tebasan horizontal yang ganas. Sementara itu, Hunyong yang bertindak layaknya asisten merasa sangat terkesan. Isabella bahkan seharusnya bukan kelas petarung. Dia adalah seorang pembunuh, namun dia bergerak seperti Sung Jinwoo. Puluhan demi puluhan tebasan kemudian, dia menghiasi golem-golem itu dengan luka. Mereka hancur dengan serangan penuh amarahnya, dengan sempurna menunjukkan kekuatan sebenarnya dari karakter level 8. Pertarungan berakhir dan kelas golem maker langsung dapat diakses oleh jagoan kita. Hunyong terkejut bahwa dia bisa menggunakan hasil buruan Isabella sebagai kreditnya sendiri. Dalam game Panginia, kelas pemanggil sangat langka. Itulah sebabnya golem maker adalah kelas yang luar biasa. Ini adalah kemampuan tingkat tinggi, tetapi semenarik apapun itu, bukan itu yang dicari jagoan kita. Jadi, dia langsung menolaknya. Bagaimanapun, kelas yang dia kejar mati-matian berada di liga tersendiri, dan ujiannya akan segera datang berikutnya. Sulur-sulur hitam mengelilingi ladang, menciptakan suasana gelap. Dari tanah berdiri sebuah gunung besar yang hampir menyerupai kastel. Ini adalah target yang selama ini dikejar Hunyong. Dewa Agung yang melindungi bintang-bintang itu sendiri. Seekor ular raksasa dan sang raja kuno Dramat sendiri. Dramat mengeluarkan tekanan yang begitu mengintimidasi sehingga sistem langsung mengatakan bahwa pemain di bawah level 10 yang omong-omong adalah level maksimal tidak bisa menantang otoritasnya. Binatang buas ini adalah penjaga gunung dari tempat suci itu sendiri. Isabella menatap jagoan kita, mempertanyakan apakah ini berpikir dia akan keluar ke sana dan bunuh diri melawan sang penjaga gunung. Hunyong bersikap tenang, bertingkah seolah penjaga gunung itu sebenarnya adalah makhluk manis yang tidak pernah menyerang lebih dulu. Nah, kenyataan itu hancur cukup cepat ketika monster itu mengaum dan melepaskan serangan pertamanya. Itu benar-benar membuat sang putri ketakutan karena dia nyaris tidak berhasil menghindari serangan pertamanya. Hunyong bingung, dia sebenarnya tidak ingat binatang ini begitu agresif. Sang putri berpikir definisi ramah menurut jagoan kita benar-benar bodoh. Dewa Agung menyapa penantang, mendesaknya untuk mengalahkan sang penjaga agar bisa lewat. Lucunya, Isabella mencoba memberi alasan bahwa dia bahkan tidak pernah berniat menantang tempat suci tersebut, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dialah yang pergi menghancurkan para pelayannya menjadi berkeping-keping. Dewa Agung marah dengan penyangkalannya dan mencoba mencambuknya dengan ekor. Sang putri melawan, atau lebih tepatnya melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari setiap serangan. Dia berteriak pada Hunyong untuk merencanakan langkah selanjutnya untuk sekali ini saja. Sekarang, jagoan kita sebenarnya pernah menghadapi mie besar tua ini di masa lalu, tetapi dia sepertinya tidak memiliki ingatan tentang mengalahkannya. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Raja kuno Dramat adalah raksasa dan dewa agung yang melindungi bintang-bintang. Dari pengetahuannya, Hunyong mempelajari bahwa Dramat adalah binatang buas yang terpesona saat ia memperoleh kebijaksanaan dari esensi bintang. Dulu saat jagoan kita menaklukkan tempat ini sebagai ghost, dia membesarkan Wilhelm, karakter bintang 5 level 10. Menariknya, ular raksasa tua itu tidak pernah menyerangnya. Sebaliknya, ia hanya membimbingnya ke lokasi tempat suci karena dia memenuhi semua kualifikasi. Jadi, sekarang masalahnya adalah Dramat bahkan tidak menganggap mereka layak karena Dewa Agung hanya menyerang mereka yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Situasi ini menempatkan jagoan kita dalam posisi yang cukup sulit. Isabella terombang-ambing. Dia sedang digilas oleh ular tersebut. Racun dari tempat suci tadi juga melemahkannya. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah mendengarkan bimbingan Star Bearer adalah sebuah kesalahan besar. Sang putri tinggal beberapa saat lagi akan hancur seperti nyamuk. Hunyong meminjam Talk No Jutsu dari Naruto dan menyuruh binatang itu berhenti segera. Dramat secara mengejutkan patuh dan menatap pria perkasa yang berpose seperti dewa. Dia tidak tahu bagaimana orang biasa ini tahu tentang nama aslinya. Kemudian jagoan kita menyebutkan nama karakter sebelumnya, Wilhelm, meyakinkan Dewa Agung bahwa dia telah kembali. Segera setelah mendengar kata-kata itu, Dramat mengambil waktu sejenak untuk memproses ucapannya. Ular itu meledak, mati karena tertawa. Mungkin strategi itu sebenarnya bisa memberinya serangan jantung dan membunuhnya. Dramat mengejek si bodoh yang tampak konyol yang mengira dirinya adalah Wilhelm karena pria ini bahkan tidak sebanding dengan seorang penjaga. Dia benar-benar sampah. Dramat tidak bisa membayangkan
menceritakan bagaimana dia membandingkan dirinya dengan Wilhelm, yang terbaik dari yang terbaik, makhluk yang dia anggap sebagai tuannya sendiri. Bahkan Wilhelm gagal dalam ekspedisi alam iblis, menyebabkan bintang-bintangnya jatuh. Itu berarti kematiannya telah tuntas. Namun meski begitu, Raja kuno itu sangat tersinggung karena pecundang seperti jagoan kita berani menyebut nama tuannya. Raja kuno tinggal sedetik lagi untuk melahap prajurit yang kurang ajar itu. Tapi pria ini berdiri di sana dengan gaya tenang maksimal. Hunyong mengingatkan binatang itu tentang kontrak yang mereka buat. Dramat bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana pria ini tahu tentang informasi semacam itu. Tidak ada satu jiwa pun di dunia ini yang bisa mengetahui hal seperti itu. Kontrak yang mereka buat sebenarnya adalah skakmat. Siapapun yang memperoleh bintang tersebut akan mengetahui nama asli penjaga gunung dan bahkan menjadi tuannya. Dewa Agung seharusnya mematuhi setiap perintah tuannya dan informasi tentang kontrak tersebut tidak pernah bisa diungkapkan atau pemain tersebut akan mati karena kutukannya. Hunyong beruntung mengingat bagian cerita ini yang berarti aturan game masih berlaku. Satu-satunya alasan dia belum terbunuh oleh kutukan itu adalah karena dia bukan lagi Wilhelm melainkan Randolph. Dewa Agung yang penasaran mempertanyakan identitasnya sekali lagi. Hunyong memerintahkan binatang itu untuk membimbingnya menuju bintang karena itu akan menghapus semua keraguan. Tetapi ide ini konyol bagi penjaga gunung karena pria ini bahkan tidak memenuhi persyaratan dasar. Tetapi Hunyong sangat percaya diri, menyatakan bahwa dia tidak keberatan mempertaruhkan nyawanya. Menerapkan strategi provokasinya lagi, dia memancing amarah ular itu dengan pendekatan yang sama. Dewa Agung menertawakan makhluk menyedihkan yang bisa mati dalam satu pukulan. Dia bertanya-tanya apa yang membuat orang ini begitu percaya diri. Hanya untuk mencari tahu hal itu, dia berbalik untuk membimbingnya ke lokasinya. Dramat bermaksud menggunakan bintang itu sebagai hakim tertinggi. Beberapa waktu berlalu, Isabella tidak bisa berkata-kata. Mereka telah tiba di lokasi yang suram, yang membuatnya bertanya-tanya apakah bintang itu benar-benar ada di sini. Jagoan kita meyakinkannya bahwa benda di altar itu sebenarnya adalah bintang itu sendiri. Ya, itu hanya sebuah tengkorak kepala tulang sialan. Isabella merasa kurang terkesan, tetapi Hunyong mencatat bahwa itu sebenarnya adalah wajah Leah. Dewi kembar dari alam tersebut mati dan tubuhnya tersebar menjadi 32 fragmen di seluruh benua. Fragmen-fragmen ini sebenarnya dianggap sebagai bintang di dalam alam tersebut. Mereka adalah katalis yang sama yang dapat digunakan untuk mencapai transendensi. Dan sekarang, Hunyong memegangnya di tangannya. Seketika, pusaran api melahap seluruh keberadaannya saat api membumbung tinggi. Isabella mengkhawatirkannya. Sementara Dewa Agung tertawa, dia tahu ini akan terjadi. Tidak ada manusia biasa yang bisa mendekati bintang tanpa memenuhi persyaratan. Dramat bahkan merayakan kematian manusia rendah itu. Lucunya, jagoan kita sebenarnya baik-baik saja di dalam sana. Dia tidak tersentuh oleh api, mencatat bagaimana bintang itu secara khusus membunuh seorang pemain hanya jika seseorang mencoba berbuat curang. Tetapi dalam kasus ini, Hunyong berhasil melewati Raja Kuno dengan negosiasi. Yang sebenarnya, masalah yang sesungguhnya adalah mendapatkan kelas impiannya. Masalah dengan memperoleh bintang tanpa memiliki kelas sebelumnya adalah bahwa ia biasanya memberikan versinya sendiri dari sebuah kelas. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan Hunyong sebelumnya. Semua 13 sifatnya mulai menyala, mewakili keterampilannya dari karakter maksimal sebelumnya. Bintang itu menganggapnya sebagai makhluk yang mampu menghadapi kehancuran. Bintang itu hancur berkeping-keping. Mana miliknya mengalir melalui tubuh Hunyong dan menjadi bagian darinya. Dia sekarang memiliki akses ke keterampilan baru yang disebut Star Pierce dan Blessing of the Stars. Setelah mencapai transendensi, efek dari bintang-bintang tersebut akan menetap secara permanen padanya. Dengan ini, dia telah memperoleh kelas Star Successor. Isabella tetap bingung. Dia tidak percaya bahwa pria ini secara alami menyerap bintang itu secara keseluruhan. Dengan kekacauan yang telah berakhir, Hunyong menyapa sang putri dan bertanya apa yang akan dia lakukan setelah kutukannya diangkat. Sang putri mengungkapkan bahwa dia hanya ingin meninggalkan gurun sialan ini untuk menemukan garis keturunan keluarganya. Hunyong senang memberkatinya dan menghilangkan kutukan itu dengan satu syarat. Satu-satunya. Persyaratannya adalah dia harus melayaninya, yang merupakan pilihan kata yang menarik selama 1 tahun penuh. Setelah itu, mereka berdua akan pergi mencari keluarganya bersama-sama. Sekarang, masalahnya adalah Isabella takut akan kemarahan ratu bahkan setelah melarikan diri. Dia takut tunduk pada individu lain, tetapi Hunyong meyakinkannya bahwa dia berbeda. Gestur bermaknanya menyentuh hati sang putri. Sang putri ular berlutut dan mengakui ketundukan murni kepada tuannya. Tunggu, apa? Hunyong mengucapkan selamat padanya karena telah membuat keputusan yang benar dan kemudian berbalik kembali ke Dramat, mengejek si ular sialan ini karena tidak percaya padanya lebih awal. Saatnya untuk karma lama yang manis. Jadi Hunyong menuntut si ular itu untuk membungkuk di depannya. Berkat transendensinya, banyak rasi bintang gaya tempur sekarang mulai tertarik pada evolusi Hunyong. Ketika kabar tentang pengkhianatan Isabella sampai ke telinga Ratu Gurun, dia tercengang dan segera mengeluarkan perintah untuk menangkap mereka berdua segera. Di dunia luar, orang-orang mulai berspekulasi tentang identitas pemain Randolph baru ini. Mereka berpikir itu adalah fantom di balik layar. Karena seseorang yang memperoleh skor lebih tinggi dari Gracia tidak mungkin terjadi sebaliknya. Sekarang setelah veteran 5 tahun itu kembali ke permainan lagi, para petinggi mengalami kesulitan. Mereka mencoba menghubunginya di masa lalu dan tidak mampu melacaknya. Tetapi saat itu dia bukan pemain sungguhan. Dengan penggabungan kedua alam, segalanya lebih mudah. Mereka ingin mencoba memancing dan menjebaknya keluar. Semua orang tahu bahwa misi utama 3 akan membutuhkan banyak item darinya jika dia ingin menjamin posisi pertama lagi. Mari kita bicara tentang memancing dulu. Ini adalah taktik umum yang digunakan di aula lelang rahasia tempat para pemain memperdagangkan item. Mereka mengunggah item tingkat atas dengan harga rendah, lalu menggunakan kemampuan pelacak melalui jimat untuk melacak lokasi pembeli.
Para pemula akhirnya membeli item lelang murah tersebut, mengira itu adalah keuntungan terbesar abad ini, tetapi kemudian pemain yang memasang lelang dengan mudah melacak dan membunuh mereka. Masalahnya adalah mereka berurusan dengan Phantom, jadi orang itu pasti akan melihat menembus strategi ini. Kecuali gadis gila ini entah bagaimana berpikir rencana itu akan berhasil. Dia adalah pengagum terberat sepanjang masa, percaya bahwa pria seperti dirinya mungkin benar-benar mencoba mengambil item mudah dari lelang. Gadis gila ini bahkan menyarankan untuk menculik pria itu dari dunia nyata setelah mengungkap informasinya. Gadis itu sangat gila sehingga dua pria di sini memanggil polisi untuk melaporkannya karena menguntit. Gadis itu sangat gembira, bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang dijalani pemain luar biasa ini. Ini adalah pola pikir yang sama yang dimiliki banyak penggemar fanatik, berpikir bahwa mereka semua menjalani kehidupan yang sempurna. Di latar belakang, Masakre sedang melihat papan peringkat. Randok masih berada di puncak untuk tahap kedua. Masakre sebenarnya juga sedang memburu para pemain di dunia nyata menggunakan strategi memancing yang sama. Dia bertanya-tanya kelas level gila apa yang membuat Randok mendapatkan skor tertinggi lagi. Omong-omong, pria ini adalah penjahat sungguhan di dunia nyata juga. Dia telah menyebabkan banyak orang mati hanya untuk meningkatkan peringkat papan peringkatnya. Kembali ke jagoan kita, sistem memberitahunya tentang tingkat eksplorasi 100-nya. Berkat penjaga gunung, dia menaklukkan tempat suci dengan mudah. Sebagai hadiah karena telah menyelesaikan misi sampingan, Kunyong memperoleh buku teleportasi, memungkinkannya mengunjungi lokasi yang pernah dijelajahi sebelumnya. Secara keseluruhan, jagoan kita memperoleh rampasan besar dari semua ini. Sistem mengumpulkan poin pengalaman yang baru diperolehnya. Berkat itu, dia melesat ke level 3 dalam satu tarikan napas. Prosesnya jauh lebih lambat daripada menaikkan level karakter normal. Sayangnya, lebih banyak sifat membutuhkan lebih banyak pengalaman per tahap. Di saat yang sama, stat miliknya lebih kuat dari rata-rata pemain, jadi dia melakukannya dengan baik. Kunyong penasaran tentang item yang dia dapatkan dari misi utama. Dia mendapat dua hadiah langka, salah satunya adalah jubah bayangan, item mistis yang membuatmu tidak terlihat setelah memakainya. Penggemar Harry Potter pasti tahu yang satu ini. Raja kuno drama tiba-tiba mendeteksi manusia yang datang menuju ke arah sini. Dia memberitahu tuannya tentang orang-orang yang telah menyerbu tempat suci. Isabella tahu bahwa ini pasti pasukan pengejar dari Ratu Gurun. Dia bertanya tentang tujuan berikutnya karena meskipun Ratu sendiri belum melangkah maju, pasukannya akan cukup sulit untuk dihadapi. Dia pikir mereka akan sangat kuat sehingga bahkan penjaga gunung pun tidak akan cukup. Kunyong meyakinkannya bahwa mereka bahkan tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan. Ular besar tua itu akan menangani mereka semua. Keduanya melarikan diri dari area tersebut, membiarkan Dramat yang malang berkeringat dingin. Selagi mereka melesat pergi, mereka bisa mendengar teriakan para penjajah yang berhadapan dengan Raja kuno. Isabella berpikir salah meninggalkan ular itu sendirian. Tetapi jagoan kita berpikir itu akan baik-baik saja selama Ratu Gurun tidak datang sendiri. Dramat dapat dengan mudah menangani unit tingkat lanjut sendirian. Ini adalah satu-satunya kesempatan kemenangan yang mereka miliki. Jika tidak, mereka akan dikepung oleh pasukan Ratu. Isabella terkejut karena dia pada dasarnya mengakui bahwa dia tidak meninggalkan ular besar itu karena ketidakbergunaannya. Lagi pula penjaga gunung tidak bisa meninggalkan tempat suci juga, jadi merekalah yang harus melarikan diri. Kunyong berniat menggunakan gerbang warp di pinggiran gurun untuk melarikan diri sepenuhnya dari wilayah tersebut. Berkat dia yang mengangkat kutukan Isabella, mereka akan baik-baik saja. Masalah sebenarnya adalah gerbang itu butuh waktu lama untuk aktif. Mereka sudah tiba dan sang putri sangat bersemangat untuk keluar dari gurun. Kunyong memberitahunya tentang durasi aktivasi tambahan. Kamu mungkin berpikir itu hanya beberapa menit, tapi gerbang sialan ini butuh waktu 12 jam penuh untuk aktif. Mereka juga terjebak di tanah yang benar-benar kosong tanpa tempat berlindung untuk bersembunyi. Pasukan pengejar pasti akan menemukan mereka di sini. Dramat dapat menunda mereka, tetapi tidak terlalu lama. Sampai saat itu, Kunyong berniat untuk berkomunikasi dengan Bintang. Dengan kata lain, dia ingin keluar dari game dan memeriksa keadaan dunia nyata. Dia meminta kepercayaan Isabella yang menyiapkan pedangnya dan bersumpah untuk melindunginya. Nah, itu karakter yang keren. Jagoan kita memilih keluar dari game, bangun di apartemennya yang menyedihkan. Perasaan Logut masih terasa aneh, tetapi dia dengan cepat mengambil ponselnya untuk memeriksa berita. Beruntung, belum ada peringatan bencana baru, jadi monster-monster itu belum datang. Dengan kedua alam yang bertabrakan menjadi satu, hanya ada sedikit hal yang bisa digunakan Hunyong untuk keuntungannya. Para pemain di dunia nyata, dunianya paling mengkhawatirkannya. Itulah sebabnya dia berniat untuk sering memeriksa keadaan untuk memastikan dia aman di sini juga. Tiba-tiba, sebuah pesan teks menarik perhatiannya. Itu dari Kim Seoyan. Di adegan berikutnya, mantan pacarnya itu sedang berdebat dengan seseorang di telepon, membiarkan seluruh restoran tahu tentang masalah mereka. Dia menginginkan uangnya karena dia adalah wanita pembohong yang matre. Pacar barunya memutus telepon, meninggalkannya sendirian. Seoyan yang menyebalkan teringat pada Hunyong sebagai seorang pecundang, menyebutnya menyedihkan. Namun, dia suka bahwa Hunyong penurut dan bahkan menyesal meninggalkannya begitu cepat. Hunyong benar-benar datang untuk berbicara dengannya setelah menerima pesan teks tersebut. Seoyan memperlakukannya jauh lebih baik sekarang alih-alih mencaci makinya dan meninggalkannya. Dia duduk menanyakan apa yang wanita itu inginkan darinya. Seoyan marah dengan rasa harga diri barunya. Untuk menjatuhkan ego
egonya, dia mengingatkannya bahwa dia dengan patuh datang menemuinya hanya dengan satu undangan. Itulah satu hal yang selalu dia sukai dari Hunyong. Seperti predator, wanita ini memberitahunya betapa dia menyesal putus dengannya dan bertanya-tanya apakah Hunyong merasakan hal yang sama. Merenungkan pertanyaan itu, jagoan kita mulai merasa kesal. Berpikir bahwa wanita itu memanggilnya jauh-jauh ke sini dan bahkan tidak membelikannya minum. Frustrasi dengan kurangnya rasa hormatnya, dia bangkit untuk pergi. Xiaoyan, bingung karena kehilangan kendali atas mantan bonekanya, mencoba menghentikannya. Dia bertingkah seolah seluruh dunia berputar di sekelilingnya, tapi Hunyong sudah selesai dengannya. Boom ini berbalik dengan pertanyaan mengejutkan, menanyakan Xiaoyan apakah pacar barunya tahu mereka ada di sini, sedang berkencan. Dia menegurnya karena mengencani banyak pria di saat yang sama, sesuatu yang jelas terlihat di profil media sosialnya. Sang penakluk pikiran ini meninggalkannya begitu saja, berpikir tentang bagaimana dia akan panik jika tidak mengadopsi kepribadian barunya. Ternyata ketangguhan Randolph sebenarnya terbawa ke dirinya dalam realitas ini. Dia sedang keluar dari tempat itu ketika tiba-tiba dia melihat seorang pria menindas seseorang. Bajingan ini akan menusuk gadis yang tidak bersalah itu dengan pisau dalam kemarahan yang meluap-luap. Hunyong turun tangan, mencengkeram pergelangan tangannya, menghentikan serangan dan menyelamatkan nyawa wanita muda itu. Itu adalah gadis yang sama dari sebelumnya.